Halo, selamat pagi para pendengar dan selamat datang di acara obrolan santai bersama saya Birgita Sela Devianti yang sebagai MC yang akan memandu jalannya obrolan ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih manfaatnya lahan perkarangan rumah untuk bercocok tanam. Nah, di sini saya nggak sendirian loh. Bersama ada seorang petani yang akan membagikan pengetahuan atau pengalaman tentang gimana sih pemanfaatan lahan sempit di perkarangan rumah. Nah, daripada penasaran, langsung saja kita dengarkan penjelasan dari petani, apa sebenarnya konsep urban farming dan mengapa hal ini penting, terutama di tengah perkotaan yang padat seperti ini. Uh, Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan untuk berbagai pengalaman. Yang pertama, urban farming, konsep pemanfaatan lahan terhadap perkotaan dengan pemanfaatan lahan-lahan rumah untuk ditanami tumbuhan, sayur, dan buah. Tujuan untuk optimalisasi lahan dan ketahanan pangan perkotaan. Yang pertama, hal ini penting karena dapat meningkatkan perkarangan rumah atau lokasi, juga mengurangi jejak karbon melalui produksi pangan lokal serta memperindah lingkungan perkotaan. Wah, banyak banget ya manfaatnya. Nah, itu kira-kira teknik budidaya kayak gimana ya? Untuk teknik budidayanya, vertikultur dan hidroponik sangat cocok ya. Vertikultur adalah teknik bertanam di bidang vertikal seperti di lahan atau tembok atau pagar dengan menggunakan botol bekas atau pipa paralon. Sedangkan hidroponik adalah teknik tanaman melainkan menggunakan larutan nutrisi. Oh, gitu ya Kak ya. Nah, terus nih Kak, aku mau tanya lagi nih. Nah, bagaimana sih pemanfaatannya lahan rumah ini untuk membudidayakan tanaman hortikulturanya itu? Jadi di sini kita membutuhkan adalah benda-benda yang di sekeliling kita seperti pemanfaatan benda-benda atau yang mudah kita dapatkan. Kita masuk saja pertama dapat kita lakukan dengan menggunakan polybag. Seperti yang kita ketahui, mungkin sering sekali kita dengar atau sering kita jumpai ya, polybag ini kita gunakan untuk menanam tanaman yang akan kita tanam sebagai polybag. Kita isi gunakan botol bekas atau plastik-plastik yang plastik plastik-plastik yang tidak dipakai. Oh, gitu ya Kak ya. Nah, itu kira-kira gimana sih cara penanamannya itu? Saya penasaran nih Kak. Yang pertama, kita dapat mencampurkan bahan-bahan yang kita perlukan, yaitu tanah, terus arang sekam, yang dimana arang sekam itu harus kita bakar terlebih dahulu agar teksturnya dapat terurai. Terus selanjutnya pupuk organik atau pupuk kompas. Ini sering kita jumpai seperti yang kita kenal. Biasanya pupuk kompas itu pupuk kandang dari kotoran kambing, ayam, sapi, seperti itu ya. Oh, gitu Kak ya. Nah, terus gimana kalau untuk cara pengaplikasiannya biar nanti atau gimana cara penanamannya di polybag? Kan pasti ada cara-caranya kan Kak ya? Ya. Yaitu kita menggunakan 1:1 ya, yaitu 1 ember tanah atau 1 ember arang sekam dan 1 ember kompas diaduk, kita jadikan satu. Setelah itu kita masukkan ke dalam polybag atau tempat lainnya yang kita gunakan untuk media tanamnya nanti. Setelah itu kita tempati tanah itu ke dalam polybag atau ke dalam tempat media tanam.
kita semakan dulu bibitnya ya, yang akan kita tanam. Bibit tanpa tempat yang kita gunakan dalam membudidayakan atau pemanfaatan lahan perkarangan ini, yaitu dengan membudidayakan tanaman hortikultura ini kita bisa menanam seperti tanaman hias, tanaman obat-obatan, terus sayuran yang memang sifatnya nanti akan sangat berguna untuk kita semua ya. Cara kedua, pola tanaman vertikultura. Ya, tadi apa? Apa namanya? Vertikultura. Vertikultur. Vertikultur. Ya. Vertikultur itu apa sih? Aku nggak tahu aku. Coba sih mungkin kakak bisa jelasin gitu biar lebih jelas vertikultur itu apa. Biar yang nontonnya juga tahu gitu. Vertikultur kita dapat menggunakan pipa paraloi bekas ya. Dengan pipa paraloi bekas kita dapat memberikan lubang, kemudian kita masukkan tanah yang sudah dicampurkan dengan kompas ke dalam pipa tersebut. Terus lubangnya itu fungsinya sebagai tempat di mana tanaman yang akan ditanam, seperti itu. Untuk proses penanaman sama dengan cara pertama, yaitu bibitnya harus disemi terlebih dahulu. Terus ada cara ketiga, yaitu hidroponik. Wah, ada cara hidroponiknya ya kak? Ya. Itu kira-kira prosesnya gimana ya? Jadi di sini kami akan menggunakan air sebagai media tanam. Jadi kita tidak menggunakan tanah di sini. Kita menggunakan air sebagai media tanam kita. Jadi di sini kami menggunakan hidroponik wig, yaitu bagaimana kita memanfaatkan yang namanya botol bekas. Kita menggunakan sebagai media tanam untuk hidroponik. Oh, jadi begitu ya kak. Nah, aku mau tanya sama kakak yang ini nih. Nah, itu kira-kira proses persamaiannya gimana ya? Proses persemaiannya itu tentunya dengan cara hidroponik. Kan di sini kita mengambil tentang pemanfaatan perkarangan rumah secara hidroponik juga. Nah, yang pertama kita gunakan spon atau busa untuk diberikan lubang di dalamnya untuk persemaian bibit. Nah, itu persemaian bibitnya itu jangka waktu sampai 20 hari. Jadi ketika bibitnya sudah mulai tumbuh dan sponnya kita gunakan masuk ke dalam botol untuk cara untuk penanaman sayur tersebut. Oh, gitu. Nah, terus untuk cara memanfaatnya gimana ya? Kalau cara untuk memanfaatkannya itu cara pertama dan kedua tadi. Jadi kita ambil pertamanya saja, kita masukkan tanah sebagai media tanaman ke pot atau botol bekas dan ke dalam, lalu pasangkan tali ke pot atau botol atau polybag, lalu gantungkan ke pagar. Itu tadi lanjut. Oh, jadi seperti itu ya pemanfaatan dari pemanfaatan perkarangan rumah ya. Oke, baik. Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan kan podcast ini. Kita bisa tahu gimana sih memanfaatkan perkarangan rumah. Mungkin selama ini tidak berisi apa-apa. Nah, ini sekarang bisa kita gunakan sebagai lahan yang nantinya akan menghasilkan dan bernilai tinggi. Oke, mungkin begitu saja. Terima kasih ya atas wawasan yang sangat berharga ini. Semoga para pendengar juga terinspirasi untuk mulai memanfaatkan perkarangan rumah mereka. Nah, ini dia diskusi kami tentang pemanfaatan perkarangan rumah yang baik secara urban farming hidroponik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.